Assalamualaikum. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi S1 dan program Diploma 3, terlebih lagi untuk mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Ketemu lagi dengan saya, Bu Marina Eri Sejawati, dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita ketemu di tatap muka kedua membahas tentang sejarah Pancasila, di mana kalau kita bicara tentang sejarah pasti akan dimulai dari masa kemerdekaan, yaitu periode dari Republik Indonesia Serikat sampai dengan era Orde Reformasi tahun 1998. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pengertian tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang hidup di dalam masyarakat klasik Indonesia. Yang pertama yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana masyarakat klasik Indonesia memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan berbagai macam bentuk ritual kepercayaannya. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tradisi yang menghormati gotong royong dan musyawarah mufakat menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di masyarakat kita. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Masyarakat klasik Indonesia telah menunjukkan pada rasa persatuan dan kesatuannya yang kuat, sehingga meliputi bisa dilihat meliputi dari tradisi dari berbagai macam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sistem pemerintahan kerajaan dengan tradisi-tradisi musyawarah mufakat menjadi dasar bagi nilai-nilai demokrasi yang terus tertuang di dalam Pancasila. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini nilai adat, nilai-nilai keadilan yang sosial sudah tertanam dalam musyawarah masyarakat klasik Indonesia, seperti tradisi tolong menolong dan gotong royong. Lalu yang kedua, kita tadi dari klasik kita bicara tentang perkembangan pemikiran nasionalisme yang ada di Indonesia yang dimulai dari periode awal. Dalam periode awal ini pergerakan nasional di Indonesia diawali dengan munculnya kesadaran nasional dan cita-cita kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Selanjutnya yang kedua adalah tentang pembentukan organisasi nasional. Di dalamnya muncul adalah berbagai organisasi nasional yang didirikan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Perhimpunan Indonesia yang mengkampanyekan tentang persatuan dan kemajuan bangsa. Lalu yang ketiga adalah kebangkitan nasional. Di dalam kebangkitan nasional, pergerakan nasional mencapai puncaknya dengan tercetusnya semangat nasionalisme yang kuat dengan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu dalam sejarahnya, peran tokoh-tokoh tidak lepas dalam pembentukan Pancasila. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan Soekarno, di mana Soekarno adalah tokoh penting yang berperan besar dalam merumuskan Pancasila. Beliau mencetuskan konsep dasar Pancasila dan menjadi salah satu tokoh kunci dalam proses perumusan Pancasila. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh penting lainnya yang berperan dalam perumusan Pancasila. Beliau berperan dalam merumuskan konsep dasar Pancasila dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Lalu tokoh lainnya cukup banyak seperti Muhammad Yamin, Supomo, A.A. Maramis, di mana mereka semuanya itu turut berperan dalam merumuskan Pancasila dan berdiskusi tentang bagaimana merumuskan Pancasila itu sendiri. Lalu proses selanjutnya adalah proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama kali yaitu perumusan Pancasila, di mana di dalamnya proses perumusan Pancasila diawali dengan diskusi perdebatan di antara para anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua adalah penetapan Pancasila itu sendiri. Hasil perumusan Pancasila tadi kemudian disepakati dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI atau disebut juga dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Dan yang terakhir, perumusan Pancasila tadi terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia. Lalu kita bicara tentang proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Diawali pada tahun 1945 yang dibentuk oleh PKI dengan memulai pembahasan dasar negara Indonesia. Lalu pertama pada bulan Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Lalu bulan Agustus, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sendiri, teks Pancasila dituangkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bicara tentang makna dan filosofi sila-sila itu sendiri dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila pertama ini menegaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghargai kebebasan beragama di lingkungan Indonesia. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan kepada hak asasi manusia. Yang seterusnya adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di dalamnya menegaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan perbedaan suku, ras, dan agama. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya di sini adalah menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan musyawarah mufakat. Sila yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Lalu setelah kita tahu maknanya, bagaimana implementasinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam segala segi atau bidang. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Pemahaman nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan karakter dan moral. Lalu yang kedua dalam bidang hukum, sistem hukum yang berlandaskan Pancasila akan menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Yang ketiga, bidang politik. Pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat. Yang keempat, bidang ekonomi. Sistem ekonomi dan berkeadilan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima adalah sosial budaya. Di bidang ini, kehidupan sosial budaya yang toleran, menghormati keanekaragaman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Jadi kita dapat mengambil satu makna bahwa Pancasila itu sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa, yaitu di mana identitas nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia ini, nilai-nilai Pancasila menjadi perekat dan pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam membangun bangsa Indonesia. Lalu terkait dengan upaya menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang pertama adalah dengan pendidikan karakter. Peningkatan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini. Pendidikan karakter ini menjadi tujuan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah penguatan lembaga. Penguatan lembaga-lembaga negara yang bertugas menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu melalui peningkatan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye, pelatihan, dan kegiatan sosialisasi yang bersifat masif dan menjangkau semua kalangan masyarakat.
Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi, di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiseminasikan nilai-nilai Pancasila secara efektif dan mencakup seluruh generasi muda, di mana pemanfaatan media sosial dan platformnya digital dapat menjadi alat yang ampuh untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda itu sendiri. Itu paparan atau materi tatap muka kedua. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pemantik teman-teman dalam berdiskusi terkait dengan tatap muka kedua. Untuk selanjutnya dapat didiskusikan secara langsung kepada dosen di kelas secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum.